Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi Hafizakumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon izin sekedar membuka pintu supaya nambah pemahaman yang pertama. Kita semua wajib alaina husnudzanni billah wa bi khalqi, wajib kepada kita semua baik sangka kepada Allah dan kepada makhluknya, supaya kita tidak selalu suudzon kepada Allah dan supaya kita tidak selalu suudzon kepada makhluknya, supaya kita tidak saling menyalahkan satu dan yang lainnya. Mari kita tadabburi firman Allah, karena hakikatnya ini kata Allah surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi kesimpulannya, kita ini hakikatnya tidak ada kehendak. Kita semua ini tidak ada kehendak kecuali kehendak yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi suatu contoh, ada amalan rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat setiap pagi Nabi Muhammad memberi makan atau mendulangi langsung orang perempuan kafir Yahudi itu, sambil didulang dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah meskipun sama orang kafir. Setelah itu orang kafir Yahudi ini berpesan kepada Nabi Muhammad, engkau baik betul sama saya, tapi engkau jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong. Mungkin dengar-dengar kisahnya Isra Mi'raj yang sampai ke langit ketujuh, yang sampai ketemu Allah dengan waktu yang sekejap. Mungkin dengar cerita bahwa Muhammad itu pendusta. Nah, itu diceritakan di depan Nabi Muhammad sendiri langsung. Nabi tersenyum karena Nabi punya keyakinan. Jadi hakikatnya yang keluar dari mulut orang Yahudi ini itu termasuk wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini tauhid yang perlu kita pahami bersama. Jadi hakikat itu kehendak yang telah dikehendaki oleh Allah. Makanya Nabi tersenyum. Kalau kita akan jauh daripada itu. Kalau kita sambil ngomel-ngomel, sambil didulang, mungkin didulangin ke hidungnya dia. Itu nafsu mendahulukan untuk kita semua. Makanya kita perlu bertauhid kepada Allah melalui firman-Nya. Tetapi Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Ini. Jadi kenapa? Nah, ini di sini biar kita tidak selalu suudzon kepada Allah juga kepada makhluknya. Karena hakikatnya seperti tadi, wa ma tasyauna illa yasha Allah. Tidak ada kehendak kecuali yang telah dikehendaki Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 10. Mari kita tulis rangkaian ayat yang tersusun ini.
supaya kita menambah ketauhidan kepada Allah. Penting sekali. Nanti guru kita yang menjelaskan pada kita semua. Dalam surat Al-Balad ayat 10 kata Allah, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi ashabul yamin, ashabus shimal, yang kiri sama yang kanan. Jadi kesalahan kita memilih yang kiri. Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya. Allah memberikan pilihan kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 8, 9, 10 sampai 11. Apa kata Allah? Washabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Washabul masy'amah ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wassabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, merekalah, itulah orang yang dekat kepada Allah. Jadi gara-gara keimanan kita, yazidu wa yanqus, iman kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi amal soleh wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman ini bisa bertambah karena kita beramal soleh, dan bisa bermaksiat dengan, bisa berkurang dengan kita bermaksiat kepada Allah. Maka betul apa yang disampaikan guru, supaya kita beristiqomah, supaya selalu iman kita bertambah kepada Allah. Makanya dalam kitab Tauhid disebutkan awwalu wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bil istiqon. Yang pertama, kewajiban kepada manusia itu kenal atau ma'rifat kepada Allah dengan yakin beriman kepada Allah. Setelah yakin, Allah akan memberi petunjuk kepada hati kita semua karena gara-gara beriman ini. Tuntutan ayatnya, Allah berfirman, At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tidak ada musibah yang ditimpakan juga kepada kita kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita. Jadi wallahu bikulli syai'in alim. Maka dari itu, keimanan yang sangat menentukan bagi kita harus kita pertahankan dengan istiqomah. Alhamdulillah kita bisa duduk di majelis Thariqah Fahamiyah ini satu hidayah atau anugerah yang sangat besar, karena wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini yang kita semua harus kita syukuri, karena ini termasuk fadlul azimah, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita semua dengan seorang mursyid. Kalau Allah menyesatkan kita, Allah tidak akan mempertemukan dengan seorang mursyid. Ini firman Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Biar kita semuanya betul-betul faham. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Al-Kahfi ayat 17. Kata Allah, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ini kata Allah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong dan yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah ini, jadi Allah tidak akan memberi petunjuk. Siapa yang duduk di sini, yang datang ke sini, ini kesimpulannya yang sudah dipilih oleh Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad, itulah yang dapat petunjuk oleh Allah. Yang datang ke sini ini termasuk fadlul azimah, anugerah yang agung yang perlu kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pemahamannya kita semua yang duduk di sini thariqah fahamiyah ini menurut firman Allah, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Jadi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong dan seorang pemberi petunjuk. Nah, itulah. Jadi mursyid itu yang memberi petunjuk. Kita diketemukan di sini, datang ke majelis ini yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi petunjuk. Sebaliknya, yang sudah masuk tapi berhenti itu may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Itu termasuk yang disesatkan oleh Allah, tidak akan bertemu atau berhenti dari sini, itu termasuk tidak akan falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang mursyid. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang duduk di sini ini termasuk fadlul azimah, anugerah yang besar. Maka dari itu mari kita peliharalah anugerah azimah, anugerah yang agung ini dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua untuk kita amalkan. Maka dari itu mari kita bacakan Ar-Ra'd ayat 11 dan An-Naba untuk menguatkan, mengokohkan, dikaitkan dengan surat Ar-Ra'd ini, yang nomor An-Naba ayat 39. Jadi nanti guru kita yang menjelaskan secara detail kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita amalkan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz Fauzi bacakan surat Ar-Ra'd dan An-Naba. Ar-Ra'd tadi ayat 11 dan An-Naba Buka surah Ar-Ra'd, surah 213 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Tentunya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah. Selanjutnya surah An-Naba, surah 278 ayat 39. Surah An-Naba ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, dia menempuh jalan kembali kepada Allah. Baik, barusan dibaca
membacakan surat Ar-Ra'd ayat 18 dan An-Naba 39. Tadi Al-Fakir sampaikan Ibnu Hasanah tadi ya, berkaitan dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di sini, duduk dengan Quran. Allah berikan karunia, kebaikan, fauzan aziman, untuk kemenangan yang besar. Ya, fadlul kabir. Ya, karunia besar maksudnya ya, kemenangan yang besar. Tapi kenapa saat kita keluar dari sini kita tidak bawa kemenangan itu? Padahal kita disaksikan oleh Allah. Perhatikan, Allah perintahkan malaikat untuk menjaga kita, memperhatikan, mencatat perilaku kita. Ya, perhatikan Ar-Ra'd ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Raqibun atid, mencatat amal baik dan buruk. Loh, kok masih banyak orang yang mengingkarinya sehingga melakukan maksiat kepada Allah? Itu di Asy-Syam ya, surat Asy-Syam ayat 8 ya sampai ayat 10. Itu perhatikan ya. Sanallahu firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Lu tahu ada malaikat raqibun atid tapi tidak mensucikan jiwa, tidak berupaya menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah. Terus sampai kapan itu terjadi? Sampai nyawa di tenggorokan? Ini maksudnya ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Kok gemar orang zaman sekarang ini, kita semua terkadang kita mengotori daripada kehidupan kita dengan maksiat kepada Allah, dengan harapan-harapan kosong tadi ya. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an wa ma lahum min dunihi min wali. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terus kita santai gitu loh, tidak mau mengupayakan amal soleh, tidak mau membawa hikmah yang telah kita dapat di sini. Wahai anakku di belakang Allah, kita tahu hikmah. Kalau kita nggak tahu hikmah, nggak mungkin kita kembali ke tempat ini. Hikmah itu apa? Ketenangan jiwa, keyakinan akan Allah Ta'ala, keyakinan akan adanya hisab, keyakinan akan adanya kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Nutup kembalinya ini. Kenapa kau tak meyakini itu gitu loh? Padahal ada hikmah dalam diri kita. Kenapa akal kita serahkan kepada syaitan? Mereka membisikkan, kita terima bisikan yang keji tersebut. Ya, ini dipahami. Ya. Kemudian, dan apabila Allah mengadakan keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Siapa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, ini loh ya, kita tahu akan ada penghisapan. Dzalika yaumul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, kata Allah. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Jiwa itu aku dimuliakan Allah. Ini penting ya. Al-Fakir ingatkan, mungkin firman ini Ustaz Fauzi sudah baca sekian kali. Al-Fakir sudah lebih banyak, lebih sering membacanya. Ya, firman sejenis ini. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita sulit ya untuk menetapkan hati kita dan jiwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita? Kok kita sulit? Berarti kita sudah dapat hikmah. Kemana hikmah itu setiap hari? Kalau nggak ada hikmah nggak mungkin kembali. Hidayah ini membuahkan kebaikan, hikmah, paham Quran, paham sunnah Nabi, paham hadis, paham cara melaksanakannya, paham cara menyampaikannya, yakin, meyakini
menyampaikan dengan hati hakul yakin. Ya. Ini penting. Ya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, namanya hamba itu tugasnya menghambakan diri kita kepada Allah. Itu tugas kita. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, kata Allah. Loh, hari itu pasti datang. Apa itu? Kiamat. Yaumul ba'ts. Hari pembalasan. Terus kita tidak bersungguh-sungguh, masih mendengarkan mereka, laknatullah, ya waila, celaka, kata Allah. Maka rugi kita. Ya, ini kita pahami. Ya, panjang lebar disampaikan seperti ini. Diulang lagi Ustaz Fauzim yang beberapa firman Allah, dan memang Al-Fakir perintahkan itu untuk baca. Kenapa? Inilah yang dimaksud, ya, gayung bersambut. Kalau Al-Fakir sampaikan sesuatu, maka kalian sampaikan juga hal-hal yang penting untuk mengingatkan saudaramu. Sekedar mengingatkan, bukan ngajari, mengingatkan. Dan itu adalah perintah Allah. Mengingatkan itu perintah Allah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf, sehingga apa? Kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kesyukuran, karena Allah mensyukuri. Allah maha mensyukuri atas hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ini Allah maha mensyukuri. Kok kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Ya, perhatikan. Mudah-mudahan semua akan menjadi kebaikan dan terus kita dalam tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada keadaan keseharian kita dengan Quranul Karim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.